Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan ke narasumber selanjutnya, masih bergabung bersama kita ada Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawwar, yang mana beliau adalah guru besar Universitas Islam Jakarta. Mungkin bisa ditampilkan Pak Prof. Said Agil Husin Al-Munawwar. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Profesor Dr. Quraish Shihab yang baru saja menyampaikan pesan-pesannya, Bapak Profesor Dr. Haji Nazaruddin Umar, dan narasumber lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, yang pada hari ini kita sudah meluncing Majlis Muzakarah Masjid Istiqlal yang kita banggakan. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sekalian. Bapak-bapak, para peserta, pemateri, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraish Shihab tadi sudah cukup, saya kira sudah mencakup ya, beberapa aspek yang kita perlukan. Dan saya akan menambahkan sedikit saja dari satu sisi. Ulama juga disebut dengan ahlu zikir. 2 kali Allah berfirman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi ulama itu adalah tokoh yang suka memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang tidak tahu. 2 kali disebut menunjukkan betapa pentingnya posisi daripada ulama itu. Kemudian peringatan juga. Untuk siapa peringatan itu? Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan pula di dalam surah Az-Zariyat ayat 55. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Peringatan untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman. Maka dalam posisi ini saya kira majlis muzakarah yang akan kita perjuangkan bersama setelah di launching tadi, menghimpun banyak tokoh dengan berbagai disiplin keilmuan yang ada. Tadi disinggung juga bahwa kita akan kembali nanti sumbernya apa dari muzakarah itu. Tidak lain sumbernya adalah Al-Quranul Karim. Kembali ketika kita menyebutkan Al-Quran, maka tidak semua orang bisa mendekati, memahami, kecuali dengan ilmu pengetahuan. Maka ilmu yang diperlukan juga untuk Al-Quran tidak sedikit jumlahnya. Maka kita belajar Al-Quran itu disebut dengan belajar ulumul Quran, bukan belajar ilmu Al-Quran. Nah, menggambarkan betapa luasnya Al-Quran itu. Kalau satu disiplin ilmu Al-Quran saja, kita tekuni, kita habiskan umur kita, maka dipastikan kita akan selesai terlebih dahulu. Satu cabang ilmu Al-Quran yang tadi akan kita kuasai, belum kita dapatkan. Itulah pesan daripada Al-Imam Az-Zarkashi rahimahullah di dalam bukunya Al-Burhan fi Ulumil Quran. Ketika menyebutkan bahwa Ulumul Quran itu cabangnya paling tidak, kata beliau, ada 47 cabang. Sampai kepada Imam As-Suyuti sudah menjadi 80 cabang. Nah, beliau ketika menyebutkan itu dalam pendahuluannya, di akhirnya beliau katakan, wa'lam, annahu ma min naw'in min hadhil anwa' illa
walau aradal insanu istiqsa'ahu lastafrara umrahu walam yuhkim amrahu. Dipastikan umurnya akan habis. Nah, Al-Qur'an ini kita tahu tidak rinci, sifatnya global. Penjelasan tentang Al-Qur'an itu Allah berikan otoritas kepada Nabi melalui ayat 44 surah An-Nahl. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Inilah yang disebut dengan hadis-hadis Nabi, sunnah nabawiyah. Kalau Al-Quran luas, hadis Nabi juga luas. Karena keduanya adalah wahyu. Berapa banyak jumlah ulumul hadis yang harus kita kuasai? Banyak juga jumlahnya. Al-Imam Al-Hakim katakan 52. Ibnu Salah katakan 65. Sampai ke Imam As-Suyuti katanya katsiratun la tu'addu. Banyak sudah tidak terbilang lagi. Sama posisinya tadi. Satu disiplin ilmu hadis, kalau ingin kita kuasai, tadi sama, kita akan selesai terlebih dahulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Satu cabang yang kita pelajari tadi belum kita dapatkan. Itulah yang dikomentari oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriyah. Dikatakan anwa'u ulumil hadis katsiratun tablughu mi'ah, sampai 100-an. Kullu naw'in minha ilmun mustaqil. Law anfaqa at-talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Maka saya yakin majelis ini seperti yang disampaikan oleh Pak Quresyab tadi, itu akan mengkaji bukan masalah-masalah yang sudah ada saja. Masalah-masalah yang akan dan terus berkembang. Tadi disebut dengan istilah ada fiqhul waqi, mutawaqi, ya, yang dulu sudah mulai diisyaratkan ulama dengan fikih iftiradi. Ada lau-launya itu adalah wawasan ke depan. Yang sekarang disebut dengan istilah juga ada fiqhun nawazil, ada qadaya mu'asirah, dan lain-lainnya. Memerlukan satu kajian yang luar biasa. Maka saya yakin Majelis Muzakarah Masjid Istiqlal, ya mungkin sebagai pengganti pendidikan kader ulama yang dulu juga disponsori oleh Majelis Ulama Indonesia. Kalau ini kerjasama dengan PT IKI, ya karena Pak Nasaruddin adalah sebagai rektor, dulu kerjasamanya sama UIN. Mereka yang masuk kader ulama itu posisinya itu sudah dihitung dia S2. Kalau mau masuk UIN untuk mengambil S2, hanya ampulan saja berapa mata kuliah yang tidak diambil, karena yang ngajar itu adalah guru besar UIN semua. Yang sekarang sudah melahirkan berapa banyak doktor-doktor hasil daripada PKU itu. Pendidikan kader ulama. Jadi saya sangat gembira yang mendukung ilmu ini, majelis ini yang akhirnya nanti akan membentuk, yang mencetak para ulama-ulama yang sebenarnya seperti disampaikan oleh Pak Quresyab tadi itu, ulama yang bukan hanya sekedar ngomong saja, tapi dia mengerti apa yang diomongkan. Ulama bukan sekedar orang yang merasa cukup ilmunya, tapi orang yang terus mau belajar dan ingin tahu. Ya, sekarang ilmu itu terus berkembang. Dulu pernah kita baca satu buku, judulnya sama dengan judul yang sekarang yang ditulis, tapi pola pikir penyampaian itu sudah berbeda. Bisa kita akses, ya dulu referensi mungkin masih terbatas, sekarang referensi bertambah banyak lagi, menunjukkan ada satu perkembangan yang sangat signifikan untuk kita kaji. Nah, Majelis Muzakarah inilah tadi insya Allah akan menjadi pusat kajian bertemunya para ulama dengan berbagai disiplin ilmu. Ciri seorang ulama itu adalah orang yang tidak pernah merasa selesai menuntut ilmu pengetahuan. Ulama lah yang memerlukan ilmu itu. Seorang murid dulu pernah bertanya kepada salah seorang gurunya,
Pertanyaannya, man ahwajun nasi ilal ilmi? Siapa yang sangat memerlukan ilmu pengetahuan itu? Jawab oleh ulama itu, al-ulama, yang paling memerlukan ilmu pengetahuan. Kenapa katanya? Beliau terus sebutkan, la tazalu aliman ma kunta muta'alliman wa idza staghnaita kunta jahilan. Kamu masih menyandang predikat sebagai seorang alim tadi itu, yang punya ilmu, mengerti dengan ilmunya itu selama kamu terus belajar. Tapi kalau kamu merasa sudah cukup, tidak belajar lagi, cukup dengan ilmu yang dimiliki saja, tidak dikembangkan lebih jauh dengan perkembangan yang ada, maka kamu sudah menanggalkan predikatmu sebagai seorang alim menjadi seorang yang jahil. Ini mungkin tambahan dari saya, mungkin mohon maaf ya, karena waktunya mungkin ya, karena tadi saya mengikuti juga prosesi pengukuhan saudara kita Abdul Mu'ti ya, di UIN. Ya, sekarang saya bisa baru bergabung dengan majelis muzakarah yang baru saja diluncurkan. Terima kasih pembawa acara. Mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Prof. Dr. Kiai Haji Said Agil Husain Al-Munawwar atas pemaparannya. Kita alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini mendapatkan tambahan ilmu lagi sekaligus motivasi untuk kita Pak Prof. Ternyata ciri ulama itu disampaikan oleh Pak Prof tadi tidak pernah selesai dirinya untuk terus menuntut ilmu. Bagi kita yang merasa cukup menuntut ilmu berarti belum sampai kepada ciri tersebut.